Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan lagi pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Saya akan bacakan ini pertanyaan selanjutnya yang saya sudah singgung sebelumnya di segmen sebelumnya, yang pertanyaannya adalah tidak disebutkan siapa yang bertanya. Pertanyaannya adalah apa hukumnya kodok sholat? Apakah ada perbedaan hukum kodok antara sholat yang terlewat karena sengaja dan sholat yang terlewat karena tidak disengaja, seperti ketiduran? Nah, itu gimana, Ya, ini jawaban yang pertama ya. Sebetulnya kodok itu wajib atas apapun yang kita tinggalkan, terlepas latar belakang mengapa kita meninggalkan. Jadi sengaja tidak sengaja itu nomor dua. Tapi nomor satunya, semua kewajiban yang tidak kita tunaikan itu wajib untuk kita kodok. Nah, bedanya di mana? Ini tadi tuh, ada ketiduran, ada kesengajaan. Nah, ini juga harus kita detailkan gitu. Kata-kata ketiduran itu kenapa bisa ketiduran? Kalau dia tahu waktu sholat misalnya tinggal setengah jam lagi, terus dia tidur, itu bukan ketiduran, tapi niat tidur. Kalau niat tidur itu bukan ketiduran. Nah, ini saya sampaikan itu kaitannya dengan dosa kita kepada Allah. Gitu loh. Jadi kalau memang ketiduran, jadi misalnya zuhur itu jam 12 katakan sampai jam 3 sore misalnya. Ada orang karena capeknya tidur dari jam 9 pagi, bangun lagi jam 9 malam. Hilang duhur, asar, dan maghrib. Ketika dia betul-betul ketiduran, tidak ada yang membangunkan. Dan untuk modern hari ini, tidak ada alarm, tidak ada HP, itu dikatakan dia nggak dosa. Gitu. Tapi kalau dia sudah memasang alarm, dia sadar, itu tentu beban hukumnya berbeda lagi. Nah, ini perlu saya ingatkan kepada para pemirsa bahwa kita juga dalam menjaga sholat itu perlu ada kaidah, ada rambu-rambu yang kita jaga. Karena ada orang yang mempersulit hidup ini, tapi ada orang yang menggampangkan hidup ini. Misalnya, saya sering sekali misalnya kalau penerbangan itu mepet waktu sholat, yang sholat itu pendek, kayak subuh misalnya. Hari ini saya sering bilang sama orang, saya menolak penerbangan misalnya kalau jam 5, 10 menit, 15 menit. Ya, saya merasa kesulitan untuk melakukan ibadah saat saya harus boarding naik pesawat gitu loh. Maka saya katakan, bisa nggak pesawatnya yang jam 6? Nah, ini berlaku juga nih tingkat keimanan kita. Tapi biasanya harganya beda, Pak. Gitu. Kalau yang pagi banget kadang masih murah kan. Lebih murah tapi biasanya. begitu sudah agak waktu-waktu yang mahal nih, setengah 7 sampai jam 7, ini beda. Lihat aja. Nah, bedanya berapa? Katakan bedanya tinggi. Atau kalau jam segini nggak ada ekonominya, Pak, harus pakai bisnis. Misalnya bedanya 2-3 juta. Itu kembali pada iman orang. Agama tidak memerintahkan juga Anda membayar 3 juta ketika tidak ada pilihan tertentu. Tapi ketika Anda punya tabungan di rumah 3 miliar gitu loh, hanya untuk menjaga hubungan dengan Allah 3 juta, kan akan Allah ganti dengan sesuatu yang tidak ada dalam bayangan kita. Nah, itu juga terkait dengan penjagaan waktu. Jadi nggak boleh semena-mena. Saya nggak bisa, Pak, soalnya flightnya kan jam 5, Pak. Subuh sekarang kan jam 4 sekian. Sulit saya untuk sholat, sudah boarding, sudah ini, bla bla bla. Saya tanya, kalau jam 6, bisa sih, tapi harganya udah naik 300.000. Nah, berarti, kan tidak berarti dia bebas dari itu. Loh, begitu sampai di Surabaya, Anda bisa naik taksi yang mahal, bukan taksi yang reguler misalnya. Kenapa nggak dirubah? Anda dari bandara ke tempat Anda rumah pakai taksi reguler, selisih 400.000-nya pakailah beli penerbangan yang mahal, tapi sholat Anda terjaga. Itu kaidah agama. Jadi agama itu ya nggak sulit, tapi ya juga jangan dipermudah ya, dimudah-mudahkan gitu ya. Nah, kembali ke tadi Kiai, soal kodok sholat. Kalau tadi yang terlewat adalah beberapa sholat fardu begitu ya. Nah, itu bagaimana untuk mengkodoknya kalau begitu? Jadi kalau dalam bilangan yang sudah banyak, maka ulama mengatakan bagian dari rahmat Allah dan juga cara dakwah ulama mengatakan bahwa yang dikodok itu setiap waktu sholat, sholatnya 2. Jadi misalnya nih, kita pernah bepergian ke satu daerah, bisa jadi kan, karena kita biasa kepergian kemana-mana ya pakai celana saja gitu kan, kita lupa
bahwa di negeri itu kadang-kadang sudah tidak ada toilet yang memenuhi standar untuk Iya. kita menjaga kesucian. Iya. Maka karena tugas itu Pak 7 hari tiap keluar nggak bawa ganti ya nggak sholat. Kodok 7 hari itu kan nggak mudah. Betul. Maka kata ulama dia tinggal 7 hari sholat setiap fardu itu dua-dua. Duhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali. Itu berlaku ketika akumulasi yang harus dikodok itu sedemikian panjangnya. Bahkan ulama mengatakan buat orang yang seperti itu lebih afdal mengkodok sholatnya daripada kemudian dia melakukan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Oke, jadi itu Bayar kodoknya saja. bayar kodok. Jadi dua sholat. dua Empat sholat rakaat, selama selama 7 7 hari. hari. Atau selama perkiraan dia. Kan mungkin ada orang yang 3 tahun tidak sholat. Kan gitu. Ada mungkin baru taubat misalnya. Iya, baru taubat pun harus mengkodok sholat ya. Iya, ketika dia sudah muslim. Gitu. Karena dia mau kalaf misalnya dari umur 20 sampai 30 nggak pernah sholat 10 tahun misalnya. Terus dia terdetik ya dia kodok. Kodoknya tidak kemudian 10 tahun dalam satu waktu. Iya, Dia iya, bisa iya. jadi nggak bisa taubat kan. Dia tinggal sholat saja. Saya ingin ya Allah selama 10 tahun duhur saya 2 kali, asar saya 2 kali. Itu bagian dari pertaubatan. Itu namanya usaha maksimal yang dilakukan. Oke, jadi ketentuannya seperti apa nih Kiai? Jadi setelah sholat fardu misalnya, Iya, dia masih sholat punya kodok. hutang, dia sholat Dia kodok. sholat kodok. Jadi setiap sholat sesuai dia, sholatnya. Oke. Asar-asar, duhur-duhur pasangan begitu. Oke. Kalau jadi sudah terlalu banyak. Jadi bukan digabungkan dalam satu waktu Bukan begitu ya Kiai? digabungkan dalam satu waktu kalau itu memberatkan dia. Oke. Tapi kalau itu tidak memberatkan dia, misalnya kita terbang dalam penerbangan yang panjang. Begitu mau sholat, boleh jadi pakaiannya tidak suci. Betul. Pas mau sholat, turbulensinya kenceng banget Iya. misalnya. Maka balik ke tempat duduk, ya sudah. Nanti begitu sampai di Amerika misalnya, dia nggak sholat, hitungannya katakan 5 Lima paket waktu sholat. Ya, dia boleh saja 5-5-nya langsung. Tapi kalau tidak bisa, misalnya karena ada tugas, ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari, ya setiap sholat fardu itu dia 5-5. Kemudian, ini rahmatnya Allah ya. Cara kodok sholatnya pun disesuaikan dengan kondisinya gitu. Apa Jadi itu ketika dia maksudnya? safar, dia boleh kosor. Hmm. Kan 2 rakaat Iya, hutang iya, dia. iya, iya. Kan saya tadi naik pesawat nih. Kewajiban saya di pesawat kan duhurnya bukan 4 rakaat. Iya. 2 rakaat 2 kan. rakaat. Nah, ketika saya sampai dan saya masih dalam kondisi safar di Amerika, maka 3 hari pertama itu saya boleh sholat 2 rakaat. Gitu loh. Baiklah, baik. Semoga memberikan pencerahan ya Iya, bagi kita iya. semua ya. Baiklah, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya ini. Oke, kita akan bacakan ini dari Bapak Lekmin. Seandainya ada kemampuan baik fisik maupun materi, manakah yang harus didahulukan antara ibadah haji atau umroh? Iya. Oke. Ya tentu secara normatif yang harus didahulukan itu adalah ibadah haji. Iya. Nah dalam konteks hari ini, maka setiap orang yang sudah punya kewajiban haji, itu ngelihat antrian yang panjang, dia daftarkan saja. Dia daftar untuk mendapatkan porsi kan. Karena itu adalah batas maksimal yang bisa dia lakukan. Kan nggak bisa saya mau berangkat haji sendirian hari Iya, ini. betul. Resikonya terlalu besar. Misalnya, maka saya ikut aturan pemerintah. Anda yang reguler nunggu di Jakarta misalnya 30 tahun, yang haji plus haji khusus misalnya nunggu 6 tahun, ya saya bayar porsinya dulu nih. Kalau porsi sekarang ONH misalnya membayar 20 juta, maka saya dapat seat kan. Maka begitu saya dapat seat 20 juta, kewajiban saya selesai nih. Nah, kapan saya wajib bayar lagi? Ketika mau berangkat kan, baru Iya. ditagih pelunasan namanya. Betul. Nah, di tengah-tengah itu saat saya menunggu pelunasan, saya punya uang nih. Uang tidak dipakai kan, karena baru akan ditagih kalau saya sudah mau berangkat. Nah, saya berpikir nih, dalam sekian tahun ke depan, saya sebetulnya mampu kok mendatangkan uang itu. Sambil menunggu saya umroh. Boleh. Kenapa? Karena kewajiban saya atas haji yang saya sudah dikatakan istitoah, punya uang, hanya menunggu antrian, itu sudah saya tunaikan. Oke. Buktinya saya membayar ONH. Nah, yang salah itu kalau tidak membayar semuanya. Gitu loh. Jadi kalau dia kemudian sudah wajib haji, kemudian saya kayaknya nggak mungkin haji. Saya umroh saja deh. Nah, nggak mungkinnya itu juga harus berdasarkan fakta. Iya. Nah, ini menarik hari ini. Kemarin saya ikut beberapa acara ya di Jawa Timur itu bicara tentang konsep istitoah.
Kalau ada orang dengan kondisi fisik yang sudah menurun, usia lansia 70, apakah dia dikatakan masih mustati, mampu atau tidak? Iya. Maka kalau keputusannya dia sudah tidak mampu, kan dia tidak ada kewajiban haji. Ketika Oke. dia berangkat umroh sah-sah Sah-sah saja, saja. karena kewajibannya sudah nggak ada. Tapi Oke. kalau dia masih kita anggap wajib untuk melaksanakan haji, karena pemerintah misalnya punya program mendahulukan lansia, Oke. atau kemudian di kemudian hari dulu ada pendamping lansia misalnya, maka dia tetap harus mengedepankan haji terlebih dahulu karena itu yang wajib. Baiklah Kiai. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari Bapak Beben asal Bogor. Ini pertanyaannya, apa hukumnya seorang muslim berjabat tangan dengan non-muslim? Kita akan bahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.